makna sujud, ketundukan jiwa, bukan jarak ruang. Dalam perjalanan spiritual menuju ma'rifatullah, timbul pertanyaan yang menggugah. Untuk apa seseorang bersujud, menundukkan tubuh dan merendahkan diri di atas tanah, jika tujuan utamanya adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bukankah Allah tidak jauh? Pertanyaan ini lahir dari kesadaran yang mulai menggali makna terdalam dari ibadah, bukan sekadar menggugurkan kewajiban lahiriah. Dalam ilmu makrifat, sujud bukan sekadar gerakan tubuh, tetapi merupakan perwujudan kehampaan diri, penyerahan mutlak, dan penghilangan aku dalam keagungan yang maha ada. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 286, La yukallifullahu nafsan illa wusaha, yang artinya, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ibadah yang diperintahkan bukanlah beban, melainkan jembatan antara hamba dan Tuhannya. Maka sujud dalam makrifat adalah simbol dari kematian ego. Sujud bukan karena Allah berada di arah bawah atau jauh dari jangkauan, tetapi karena Allah memerintahkan sujud sebagai manifestasi ketaatan. Dalam surah Al-Alaq ayat 19, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Kala la tutihu wasjud waqtarib, yang artinya, janganlah kamu patuh kepadanya, dan sujudlah serta dekatkanlah dirimu kepada Allah. Perhatikan kata waqtarib, dekatkanlah dirimu. Maka kedekatan kepada Allah bukanlah kedekatan fisik yang diukur dengan langkah, arah, atau ruang, melainkan kedekatan eksistensial, kedekatan rasa, kedekatan nurani, kedekatan maknawi. Dalam ilmu makrifat, semakin seseorang bersujud, bukan tubuhnya yang mendekat, tetapi jiwanya yang menyatu, lenyap dalam kebesaran Allah. Sujud adalah bentuk pengakuan bahwa tiada daya, tiada kekuatan, dan tiada aku, selain Allah yang Maha Esa. Dalam perjalanan spiritual menuju makrifatullah, timbul pertanyaan yang menggugah. Untuk apa seseorang bersujud, menundukkan tubuh dan merendahkan diri di atas tanah, jika tujuan utamanya adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bukankah Allah tidak jauh? Pertanyaan ini lahir dari kesadaran yang mulai menggali makna terdalam dari ibadah, bukan sekadar menggugurkan kewajiban lahiriah. Dalam ilmu makrifat, sujud bukan sekadar gerakan tubuh, tetapi merupakan perwujudan kehampaan diri, penyerahan mutlak, dan penghilangan aku dalam keagungan yang maha ada. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 286, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, yang artinya, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ibadah yang diperintahkan bukanlah beban, melainkan jembatan antara hamba dan Tuhannya. Maka sujud dalam makrifat adalah simbol dari kematian ego. Sujud bukan karena Allah berada di arah bawah atau jauh dari jangkauan, tetapi karena Allah memerintahkan sujud sebagai manifestasi ketaatan. Dalam surah Al-Alaq ayat 19, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Kalla la tuthihu wasjud waqtarib, yang artinya, janganlah kamu patuh kepadanya, dan sujudlah serta dekatkanlah dirimu kepada Allah. Perhatikan kata waqtarib, dekatkanlah dirimu. Maka kedekatan kepada Allah bukanlah kedekatan fisik yang diukur dengan langkah, arah, atau ruang, melainkan kedekatan eksistensial, kedekatan rasa, kedekatan nurani, kedekatan maknawi. Dalam ilmu makrifat, semakin seseorang bersujud, bukan tubuhnya yang mendekat, tetapi jiwanya yang menyatu, lenyap dalam kebesaran Allah. Sujud adalah bentuk pengakuan bahwa tiada daya, tiada kekuatan, dan tiada aku, selain Allah yang Maha Esa. Dalam dimensi makrifat, tubuh hanyalah alat, bukan hakikat. Maka sujud bukanlah persembahan tubuh semata, tetapi penanggalan dari segala bentuk kehendak dan kebesaran diri. Ketika seseorang bersujud, ia sebenarnya sedang menghancurkan simbol keakuannya. Dahi, sebagai bagian tubuh paling tinggi dan paling dimuliakan manusia, ditekan ke bumi. Ini adalah simbol bahwa yang tinggi wajib tunduk kepada yang maha tinggi. Dalam surah Al-Hajj ayat 18, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut, Tidakkah kamu tahu bahwa kepada Allah bersujud apa yang di langit dan di bumi, matahari, bulan, bintang-bintang, gunung-gunung, pohon-pohon, binatang-binatang melata, dan banyak di antara manusia. Ini menunjukkan bahwa sujud bukan monopoli manusia, melainkan seluruh ciptaan. Maka jika manusia enggan bersujud secara maknawi, ia telah keluar dari arus fitrah semesta. Makna nungging dalam bahasa sehari-hari, meski terkesan vulgar, sejatinya menunjukkan gerakan sujud yang tidak dipahami secara maknawi. Ketika seseorang berkata,
Untuk apa nungging-nungging jika Allah tidak jauh? Ia telah mereduksi makna sujud menjadi makna sujud dalam cahaya makrifat. Allah tidak pernah jauh, tetapi mengapa kita tetap bersujud? Pertanyaan yang tampak sederhana, namun mengandung kedalaman hakikat yang luar biasa, sering muncul dalam benak para pencari kebenaran, yakni, untuk apa kita harus sujud, rukuk dan bersimpuh nunggang-nungging? Jika memang tujuan kita adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah, apakah Allah sedemikian jauhnya, sehingga kita perlu menyembahnya dalam posisi tubuh yang merendah serendah-rendahnya? Bukankah Allah itu maha dekat? Sebuah pertanyaan yang tak boleh dijawab dengan retorika semata, melainkan harus dijawab dengan ilmu yang telah bercahaya dalam dada, yakni ilmu makrifat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ka'af ayat ke-16, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, yang artinya, dan sungguh, kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Ayat ini menjadi hujah utama bahwa Allah tidak pernah jauh. Allah tidak membutuhkan pendekatan ruang dan waktu untuk hadir dalam eksistensi hambanya. Bahkan kehadirannya lebih halus, lebih nyata, dan lebih dekat daripada segala sesuatu yang tampak dan tersentuh. Lantas, jika Allah begitu dekat, mengapa kita masih bersujud? Sujud bukanlah bentuk fisik yang menyimbolkan jarak, tetapi merupakan bentuk adab dalam ilmu makrifat. Sujud adalah pengakuan akan kehinaan dan kefanaan diri di hadapan yang maha kekal. Sujud bukan untuk mendekatkan Allah kepada kita, tetapi untuk menghancurkan ego, agar kita layak menerima tajalli atau pancaran kehadirannya. Sujud adalah bahasa batin yang diungkapkan oleh jasad. Ia adalah manifestasi dari kesadaran makrifat bahwa tiada yang ada kecuali Allah. Ketika seorang hamba bersujud, sejatinya ia sedang berkata, "Wahai Tuhanku, tiada daya dan upaya dalam diriku ini. Tiada aku, yang ada hanya Engkau." Dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Allah berfirman, "Man taqarraba ilayya shibran, taqarrabtu ilaihi jira'an, wa man taqarraba ilayya jira'an, taqarrabtu ilaihi ba'an, wa in atani yamshi ataituhu harwalah," yang artinya, barang siapa yang mendekat kepadaku sejengkal, maka aku mendekat kepadanya sehasta. Barang siapa yang mendekat kepadaku sehasta, maka aku mendekat kepadanya sedepah. Dan jika ia datang kepadaku berjalan, maka aku datang kepadanya dengan berlari. Hadis ini bukan menjelaskan perpindahan Allah dalam ruang dan gerak, karena Allah Maha Suci dari arah dan gerakan, melainkan menjelaskan keintiman Allah terhadap hamba yang tulus dan taat. Dalam ilmu makrifat, mendekat kepada Allah berarti meninggalkan semua selainnya, menanggalkan hijab-hijab ego, nafsu, akal, bahkan rasa, agar yang tersisa hanyalah Allah semata. Sujud dalam ilmu makrifat bukan sekadar ruku dan tunduk, melainkan penafian diri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbihi, wa huwa sajidun fa'aktsiru ad-du'a," yang artinya, posisi terdekat seorang hamba kepada Rabb-nya adalah ketika ia bersujud, maka perbanyaklah doa di dalamnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Maka sujud adalah makam paling dalam kehambaan. Ia bukan untuk mendekatkan Allah yang jauh, tetapi mendekatkan kita kepada hakikat keberadaan diri yang sejatinya fana. Dalam makam ini, ruh bukan mendekat, tetapi kembali. Bukan menuju Allah yang jauh, tetapi kembali kepada Allah yang telah selalu ada bersama kita. Ilmu makrifat mengajarkan bahwa segala gerak-gerik ibadah bukan untuk Allah, tetapi untuk menyadarkan hamba akan siapa dirinya. Dalam surah Az-Zariyat ayat ke-56, Allah berfirman, "Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun," yang artinya, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Para ahli makrifat tidak menafsirkan liya'budun sekadar menyembah, tetapi lebih mendalam sebagai mengenal. Dalam tafsir Ibnu Abbas dan para arif billah, liya'budun diartikan sebagai liya'rifun, agar mereka mengenal Allah. Bersujud dalam sholat adalah simbol dari proses kembali kepada Allah. Ia dimulai dari berdiri tegak, qiyam, yang melambangkan eksistensi, kemudian ruku yang melambangkan kehinaan, lalu sujud yang melambangkan kefanaan total, dan duduk di antara dua sujud sebagai kesadaran akan proses hidup dan mati, serta sujud kedua sebagai penyaksian akan tidak adanya wujud selain Allah. Dalam surah Al-Fatah, ayat ke-29, Allah berfirman, "Muhammadun Rasulullahi, walladzina ma'ahu asyidda'u
Alal kufari ruhama'u bainahum tara'ahum ruka'an sujjadan yabtaguna fadlam minallahi wa ridwana, yang artinya, Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengannya keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang terhadap sesama mereka. Kamu melihat mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keridaannya. Perhatikanlah bahwa Allah tidak menyebut bahwa mereka mencari Allah, tetapi karunia dan keridaannya, karena hakikatnya Allah tidak jauh dan tidak perlu dicari. Yang dicari adalah ridhonya, karena ridhonya adalah tajalli dari kehadirannya. Maka ibadah bukanlah usaha mendekat kepada Allah dalam makna jarak, tetapi penyucian hati agar layak ditampakkan kehadirannya. Dalam ilmu tasawuf, terutama yang dikaji oleh para salik tarikat, sujud adalah simbol perendahan ego secara total. Ego tidak bisa dihancurkan dengan ilmu fikih semata, atau dengan bacaan zikir lisan saja, melainkan dengan sujud batin. Inilah sujud yang tidak hanya tubuhnya menyentuh bumi, tetapi hatinya menyentuh ketundukan yang murni. Sujud juga menjadi penanda bahwa segala yang tinggi harus kembali ke tanah. Tidak ada makhluk yang lebih tinggi dari Rasulullah Muhammad SAW, namun beliau sujud di tengah malam hingga kakinya bengkak. Bukan karena beliau jauh dari Allah, tetapi karena beliau paling mengenal Allah. Orang yang semakin mengenal Allah, semakin rendah hatinya, semakin tunduk batinnya, semakin tiada dirinya. Maka tidaklah heran jika beliau bersabda, Ana a'lamukum billahi wa aksyakum lahu, yang artinya, aku adalah orang yang paling mengenal Allah di antara kalian, dan aku adalah orang yang paling takut kepadanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasa takut dalam ilmu makrifat bukanlah takut karena siksa, tetapi karena keagungan dan keindahannya. Takut kehilangan cahayanya, takut kembali kepada hijab diri. Oleh karena itu bersujud adalah bentuk pengakuan hamba bahwa dirinya lemah, hina, tidak berdaya, tidak memiliki apa-apa. Sujud yang semacam ini bukan hanya dilakukan dengan tubuh, tetapi juga dengan ruh, akal, rasa, dan seluruh keberadaan. Inilah yang disebut dengan sujud maknawi, bukan hanya sujud lahiriah. Maka ketika kita bersujud, jangan sekadar menempelkan dahi di tanah, tetapi tenggelamkanlah ego, kehendak, dan kesadaran ke dalam lautan kefanaan. Para ahli makrifat seperti Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menjelaskan bahwa hakikat ibadah bukanlah banyaknya gerak, tetapi hadirnya hati. Sujud adalah puncak kehadiran batin. Dalam keadaan sujud, tidak ada satupun yang patut diagungkan selain Allah. Jika masih ada rasa ingin dilihat, dipuji, atau bahkan merasa dirinya suci, maka itu bukan sujud, melainkan pengkultusan diri. Oleh sebab itu, orang yang sujud dengan batin yang hadir akan merasakan manisnya kehadiran Allah. Bahkan, dalam makam tertentu, mereka tidak lagi menyebut diri sebagai hamba, tetapi lenyap ke dalam kehadiran Allah. Seperti yang diisyaratkan dalam surah Al-Baqarah ayat ke-257. Allahu waliyul ladzina amanu, yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Sujud yang hakiki, sebagaimana diajarkan oleh para arif billah, tidak lagi menjadi gerakan tubuh yang mekanis, melainkan perjalanan batin dari kegelapan ego menuju nur cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam makrifat, sujud bukan gerakan lahiriah semata, tetapi maqam, yakni tingkatan batin, yang menunjukkan kefanaan total. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat ke-206. Innal ladzina inda rabbika la yastakbiruna an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang berada di sisi Tuhanmu tidak enggan menyembahnya, dan mereka bertasbih kepadanya, dan hanya kepadanya mereka bersujud. Dalam tafsir para sufi, ayat ini mengisyaratkan bahwa sujud adalah bentuk pengakuan mutlak akan ketidakadaan diri. Para ahli makrifat menjelaskan bahwa untuk dapat sampai pada sujud batin, seseorang harus menempuh jalan pembakaran diri, tazkiyah al-nafs, melalui mujahadah, perjuangan spiritual yang berat. Jalan ini bukan jalan yang ramai, melainkan jalan sunyi, yang tidak dilalui oleh orang-orang yang hanya mencari pahala lahiriah, tetapi ditempuh oleh para pencinta sejati yang ingin bertemu dengan kekasihnya tanpa hijab. Dalam maqam ini, sujud tidak hanya dilakukan di atas sajadah, tetapi dalam setiap detik kehidupan. Hatinya senantiasa sujud, walaupun jasadnya sedang berdiri, duduk, atau berjalan. Bahkan para wali Allah mengatakan bahwa orang yang telah makrifat tidak pernah keluar dari sujud, karena hatinya selalu berada dalam kehinaan di hadapan keagungan Allah.
Hal ini dikuatkan dalam surah Al-Hajj ayat ke-18. Alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi, wasisyamsu wal qamaru, wan nujumu wal jibalu, wasisyajaru wad dawabu wat sakiru minan nasi, wa katsirun haq alaihi al-azab. Wa man yuhinillahu fama lahu min mukrim. Innallaha yafalu ma yasha. Artinya, tidakkah engkau melihat bahwa kepada Allah bersujud semua yang di langit dan semua yang di bumi, matahari, bulan, bintang-bintang, gunung-gunung, pepohonan, binatang-binatang melata dan banyak manusia, tetapi banyak manusia yang pantas mendapat azab, dan barang siapa dihinakan Allah, tidak seorang pun yang dapat memuliakannya. Sesungguhnya Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Ayat ini adalah bukti nyata bahwa sujud bukan semata-mata gerakan tubuh, tetapi penyaksian semesta bahwa tiada yang layak disembah selain Allah. Maka seluruh alam semesta pun bersujud, bukan dalam bentuk gerakan fisik, tetapi dalam penyerahan total kepada kehendaknya. Dalam pandangan para sufi seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah, sujud adalah maqam ikhlas tertinggi yang tidak lagi mengandung harapan atau ketakutan. Ia bukan tunduk karena ingin surga atau takut neraka, tetapi semata karena cinta. Sujud karena cinta tidak menunggu waktu, tidak menanti perintah, dan tidak berharap balasan. Ia terjadi terus-menerus dalam batin, tanpa putus, bahkan ketika seseorang dalam diam dan hening. Inilah yang disebut oleh para arif dengan istilah sujud yang tidak terangkat. Dalam kondisi ini, tidak ada lagi antara hamba dan Tuhannya kecuali kemurnian. Tidak ada lagi permohonan, karena telah paham bahwa segala sesuatu adalah kehendak Allah. Tidak ada lagi keraguan, karena telah yakin bahwa tidak ada yang bergerak kecuali atas izin Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri adalah teladan agung dalam sujud. Beliau bersabda, La yadkhulu al-jannah man kana fi qalbihi mitsqalu zarrah min kibri, yang artinya, tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya terdapat sebesar biji zarah kesombongan. Hadis riwayat Muslim. Maka sujud adalah alat pembasmi kesombongan. Orang yang sombong tidak akan mampu sujud dengan hati. Walau jasadnya sujud, tetapi hatinya masih mendongak. Sebaliknya, orang yang benar-benar sujud, walau tidak dalam posisi menunduk, hatinya telah terhempas ke tanah kehinaan. Maka sujud adalah media pembebasan dari ilusi keakuan. Dan dalam makrifat, satu-satunya musuh yang paling berat bukanlah syaitan, melainkan dirimu sendiri, dirimu yang merasa ada, merasa bisa, merasa tahu, merasa suci. Hakikat sujud juga berhubungan erat dengan cahaya makrifat yang disebut oleh Allah dalam surah An-Nur, ayat ke-35. Allahu nuru as-samawati wal ardh, matsalu nurihi, kamishkatin fiha misbah, al-misbahu fi zujaja, az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyun, yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarkiyatin wala gharbiyah, yaka'adu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar, nurun ala nur, yahdillahu li nurihi man yasya, wa yadribu Allahul amsala linnas, wallahu bikulli syai'in alim. Yang artinya, Allah adalah cahaya langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya adalah seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu dalam kaca, dan kaca itu seakan-akan bintang yang berkilau seperti mutiara. Dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di timur dan tidak di barat, yang minyaknya hampir-hampir menerangi, walau tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya. Allah membimbing kepada cahayanya siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dalam ayat ini, para ahli makrifat memaknai bahwa cahaya Allah hanya dapat menyinari hati yang telah bersujud total. Selama masih ada dinding keakuan, maka kaca batin tidak akan bening untuk memantulkan cahaya tersebut. Sujud bukanlah ritual kosong, ia adalah tafakur. Ketika engkau menyentuhkan dahi ke tanah, engkau mengakui asalmu dari tanah, tempatmu kembali, dan hakikatmu yang hina. Ketika engkau menenggelamkan wajah, engkau menenggelamkan citra, nama, kehormatan, pangkat, bahkan ilmu yang kau miliki. Karena di hadapan Allah, semua itu tidak berarti apa-apa. Yang ada hanyalah keikhlasan untuk tiada. Maka orang yang telah makrifat tidak hanya sujud karena perintah, tetapi karena cinta. Tidak hanya menempelkan tubuh ke bumi, tetapi melarutkan wujud ke dalam kemahaan Allah. Inilah makna sujud yang sejati. Sujud dalam makam makrifat adalah proses penyaksian langsung terhadap hakikat, bukan lagi sekadar penghambaan, tetapi kesaksian total,
bahwa tidak ada sesuatu pun yang wujud kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada tahap ini, seorang hamba tidak lagi merasakan dirinya sebagai makhluk yang terpisah dari Khalik, melainkan ia menyaksikan bahwa segala sesuatu adalah manifestasi dari kehendak dan kuasanya. Ia tenggelam dalam tajalli, yakni penampakan sifat-sifat ilahi yang memancar ke dalam batinnya, membakar segala kehendak selain kehendaknya, hingga yang tersisa hanyalah zat yang maha mutlak. Dalam kondisi ini, sujud tidak hanya dilakukan dengan tubuh, tetapi menjadi keadaan ruhani yang permanen. Hamba yang berada di makam ini selalu dalam keadaan sujud, walau tubuhnya tidak dalam posisi menempelkan dahi ke bumi. Sebagaimana disebut dalam surah Al-Isra ayat ke-79, "Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka, asa an yabatsaka rabbuka maqamam mahmuda," yang artinya, dan pada sebagian malam, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Dalam tafsir para ulama sufi, Maqam Mahmud adalah puncak tertinggi, makam ruhani yang hanya dapat dicapai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara mutlak. Namun para wali dan arifin bisa merasakan cahayanya melalui makam sujud. Ketika hati seorang hamba telah bersujud secara sempurna, maka ia akan melihat bahwa tiada yang bergerak kecuali Allah, tiada yang hadir kecuali Allah, tiada yang hidup kecuali Allah. Dalam pandangan ini, dunia menjadi cermin bagi kekuasaannya, dan dirinya hanyalah bayangan yang mengikuti gerak dari zat yang maha hidup. Para arif billah menamakan makam ini sebagai fanafi sujud, yakni lenyapnya eksistensi diri dalam keadaan sujud, hingga yang menyujudkan bukan lagi si hamba, melainkan Allah yang menyujudkan dirinya. Inilah maksud dari hadis qudsi yang sangat agung. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, wa basyarahu alladhi yubshiru bihi, wa yadahu allati yabtishu biha, wa rijlahu allati yamsi biha, yang artinya, aku menjadi pendengarannya yang ia mendengar dengannya, penglihatannya yang ia melihat dengannya, tangannya yang ia gunakan untuk memukul, dan kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Hadis riwayat Imam Bukhari. Maka ketika seorang hamba telah mencapai makam ini, ia tidak lagi melihat dirinya sebagai pelaku, melainkan Allah lah yang menjadi sumber segala gerak, rasa, dan hidupnya. Ia tidak berani menyombongkan amal ibadah, karena tahu bahwa semua adalah karunia Allah, bukan hasil usahanya sendiri. Sujud dalam makam ini menjadikan seorang hamba tidak lagi tergoda oleh kenikmatan duniawi, tidak pula gentar oleh musibah dunia, karena seluruh dimensi kehidupan telah sirna dalam pandangan batinnya. Ia telah menyatu dalam cahaya kehadiran Allah. Ia tidak lagi mempersoalkan pahala atau siksa, karena ia telah larut dalam cinta dan ridha. Ia tidak menyembah Allah karena takut neraka atau karena ingin surga, tetapi karena Allah adalah satu-satunya yang layak untuk disembah. Maka tidaklah mengherankan jika para wali agung seperti Rabi'ah al-Adawiyah berdoa, "Wahai Allah, jika aku menyembahmu karena takut kepada neraka, bakarlah aku di dalamnya. Jika aku menyembahmu karena ingin surga, haramkan aku darinya. Tetapi jika aku menyembahmu karena cinta kepadamu, maka jangan kau jauhkan aku dari kehadiranmu." Maka sujud bukanlah kewajiban yang membebani, tetapi kenikmatan batin yang melebihi segala bentuk kelezatan dunia. Orang yang telah merasakan sujud makrifat tidak akan bisa hidup tanpa sujud. Ia tidak menanti waktu-waktu sholat untuk sujud, karena setiap waktu adalah kesempatan bersujud dalam hati. Bahkan tidurnya pun menjadi sujud karena hatinya tetap tenggelam dalam kekhusyukan. Sebagaimana disebut dalam surah Al-A'raf ayat ke-143, "Falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakan wa kharra Musa sya'iqa." Artinya, maka ketika Tuhannya menampakkan diri kepada gunung, dia menjadikannya hancur luluh dan Musa pun jatuh pingsan. Jika gunung yang kokoh bisa hancur karena tajalli Allah, maka hati manusia pun bisa luluh total hingga hilang segala bentuk keakuan saat sujud kepadanya. Dan inilah sujud yang sejati, ketika tidak ada lagi antara hamba dan Allah kecuali kesatuan dalam cinta dan penghambaan. Ketika seseorang mencapai makam ini, maka ia telah meraih makrifatullah secara hakiki. Ia telah meniti jalan fana, lenyapnya diri, menuju baka, kekalnya hanya Allah. Dan dalam makam tersebut, sujud bukan lagi aktivitas, melainkan keberadaan. Tidak ada ruang antara dirinya dan Allah, tidak ada lagi doa karena ia telah dalam jawab, tidak ada lagi permintaan karena ia telah dalam penerimaan, tidak ada lagi langkah karena ia telah dalam ketibaan. Hanya ada zat yang maha satu yang mewujud dalam segala.
Dapat ditegaskan bahwa Allah tidak pernah jauh. Dia tidak berada di tempat yang harus dijangkau. Dia tidak tersembunyi kecuali oleh kebodohan dan keakuan hamba itu sendiri. Maka sujud bukanlah untuk menyentuh Allah, tetapi untuk menyingkap hijab-hijab yang menghalangi kita dari menyaksikannya. Dalam ilmu makrifat, setiap ibadah bukan ditujukan agar Allah datang, tetapi agar kita pulang. Pulang kepada asal mula, pulang kepada fitrah, pulang kepada cahaya. Maka bersujudlah dengan hati yang lapang, dengan batin yang tunduk, dan dengan kesadaran bahwa yang disembah bukan sekadar Tuhan di langit, tetapi Allah yang hadir dalam setiap denyut, dalam setiap gerak, dan dalam setiap detak kehidupan. Sujudlah bukan karena Allah jauh, tetapi karena dirimu telah lama lupa. Dan dalam sujud yang hakiki, engkau tidak lagi mencari, karena engkau telah bertemu. Tidak lagi berjalan karena engkau telah sampai. Tidak lagi memanggil karena engkau telah menyatu. Maka pada saat itu, tidak ada lagi aku yang sujud, hanya ada Allah yang Maha Satu. Inilah makna sujud dalam ilmu makrifat, bukan gerakan tetapi lenyapnya perbedaan.